Istana Quran Indonesia, binaan Ustadz Dr. Haji Ahmad An-Nuri MA, merupakan lembaga yang fokus dalam mendidik masyarakat dalam mendalami ilmu Al-Quran, berdakwah, serta memberikan bantuan sosial khususnya kepada masyarakat di pedalaman. Dalam hal pendidikan, Istana Quran Indonesia memberikan pelatihan kepada guru-guru Al-Quran. Pelatihan bagi guru Al-Quran dilakukan dari Sabang sampai Merauke. Metode yang telah diikuti oleh ribuan orang guru ini berupa pengajaran membaca Al-Quran dan pengelolaannya, program tahsin, tahfiz, dan tafhim, menjadikan guru-guru Al-Quran semakin mahir dalam mengajar dan mengelola lembaganya. Bersama Al-Quran, bersama Al-Quran, bersama Al-Quran, takbir. Istana Quran Indonesia juga fokus kepada pembinaan para mualaf yang telah dilakukan di pelosok tanah air, terutama di Kepulauan Nias, Mentawai, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Sudah ribuan masyarakat yang kembali ke Muslim dan harus dibina. Materi pembinaannya adalah penguatan akidah, ibadah, dan akhlak Islami. Pembinaan ini menjadi penting karena mualaf harus tetap dibimbing agar dapat menjalani Islam secara benar. Asyhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah. Dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Istana Quran Indonesia juga terus menjaga silaturahim dengan menyapa mualaf dan para duafa. Tim Istana Quran Indonesia rutin melakukan perjalanan untuk menyapa saudara-saudara mualaf baik di kota maupun di pedalaman, agar semakin menguatkan ikatan bahwa mereka tetap mendapatkan perhatian untuk pembekalan ajaran Islam yang benar. Dalam hal dakwah, Istana Quran Indonesia menggelar tabligh akbar di beberapa daerah. Semangat ini dalam menebar Al-Quran dengan visi membumikan Al-Quran hingga pelosok negeri. Istana Quran tidak pernah lelah untuk terus berdakwah, karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang kesulitan dalam mempelajari Al-Quran. Kendala di antaranya adalah masih terbatasnya mushaf Quran di wilayah pedalaman, bahkan pernah ditemui di suatu daerah yang menggunakan mushaf secara bergantian, terutama di wilayah yang mayoritasnya adalah mualaf. Selanjutnya, Istana Quran Indonesia juga berusaha membina para mualaf dengan menempatkan ustadz dan guru khususnya di wilayah pedalaman. Kita harus selalu ingat bahwa para mualaf tetap harus dibina dan tidak boleh ditinggalkan saat mereka memeluk Islam agar semakin baik Islamnya, akhlaknya, dan ibadahnya. Dalam hal ini, perlu ditugaskan bagi para da'i untuk membimbing keislamannya. Selain para mu'alaf, Istana Quran Indonesia juga menyapa, merangkul, dan membina komunitas anak-anak pang yang selama ini jarang mendapatkan perhatian. Ya Rob, sekian lama kesempatan umur telah Engkau berikan kepadaku. Kami banyak melakukan kesalahan dalam hidup dan kehidupan ini. Jadikanlah ya Allah umurku hari ini dan seterusnya ya Allah. Jadikan aku menjadi hamba-Mu yang selalu taat kepadamu. Amin. Kalau selama ini kami lalai melakukan sholat ya Allah, berikan kekuatan kepada hati kami ya Allah untuk melakukan ibadah kepadamu. Amin. Kalau akhlak kami kurang santun selama ini ya Allah,
Jadikanlah kami memiliki sikap yang santun kepada siapapun, ya Allah. Jangan Engkau gelincirkan hati kami, ya Allah, sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami, ya Allah. Dalam hal kegiatan sosial, Istana Quran Indonesia telah memberikan beberapa bantuan, yakni memberikan rumah bagi guru ngaji karena dai yang ditempatkan di pedalaman. Sebagian besar berasal dari luar daerah, sehingga perlu dibuatkan tempat tinggal agar lebih memaksimalkan dakwahnya di wilayah tersebut. Selain itu, Istana Quran Indonesia juga menyediakan motor bagi para dai di pedalaman. Alhamdulillah, amanah motor dari Muhsinin untuk mempermudah lancarnya dakwah pembinaan masyarakat mualaf yang ada di sini dan masyarakat duafa. Mudah-mudahan ini bermanfaat, Ustaz, untuk memperlancar dakwah di sini. Mengingat dakwah di pedalaman tidak seperti di kota-kota besar, di mana para dai harus berjalan berjam-jam, bahkan berhari-hari untuk berdakwah dari satu kampung ke kampung lainnya. Ditambah lagi, jalur yang mereka lewati tidak beraspal. Sehingga motor untuk para dai diharapkan dapat memudahkan para dai dalam aktivitasnya mensiarkan Islam. Bantuan lain yang dilakukan Istana Quran Indonesia adalah pembangunan wakaf sumur Usmani. Di beberapa wilayah, sumber air sangat jauh dari tempat tinggal warga. Ada yang berjarak 10 km dari tempat tinggal warga, yang jika musim kemarau datang, beberapa sumber air kering, sehingga mereka harus berjalan lebih jauh lagi. Mudah-mudahan air sudah masuk ke kita mandi, ya. Ya sudah 2 hari kita sudah mandi. Pantas kalau bau. Alhamdulillah, mewakili semua jamaah dan orang tua yang ada di kampung Muslim Oe, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para muslimin dan para donatur yang telah memberikan kontribusi yang luar biasa untuk pengadaan sumur ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada Bapak Ibu semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pembuatan sumber air sangat diperlukan bagi masyarakat agar para mualaf dapat lebih mudah mengakses air sebagai sumber kebutuhan. Seperti kita ketahui, selain air sebagai sumber kehidupan masyarakat dan duafa, air juga merupakan unsur penting yang digunakan dalam beribadah seperti digunakan untuk berwudu. Istana Quran Indonesia bersama para donatur juga melaksanakan pembagian sembako dan peralatan ibadah. Ini ada oleh-oleh sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun tidak banyak. Kita ketahui, masyarakat di pedalaman, terutama bagi yang baru memeluk Islam, perlu diperhatikan terkait sarana dan prasarana ibadahnya selain akidah dan ilmunya. Sembako juga menjadikan masyarakat merasa diperhatikan oleh saudaranya sesama muslim dan menjadi bagian untuk menjalin keakraban antara dai yang berdakwah dengan masyarakat. Ditambah lagi, kehidupan saudara kita di pedalaman juga memang membutuhkan bantuan dari kita yang bercukupan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selanjutnya, kurban untuk mualaf dan duafa hingga pelosok negeri juga dilakukan oleh Istana Quran Indonesia. Pembina Istana Quran Indonesia, Ustadz Ahmad Anuri, menyampaikan kegundahannya, apalagi di saat kita sering menikmati memakan santapan daging. Sedangkan saudara kita di pedalaman sana kesulitan, bahkan sangat jarang menikmatinya. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Istana Quran Indonesia yang telah menyalurkan korban ke desa kami, Desa Persiapan Sukadana. Saya sangat bersyukur bisa mendapatkan hewan kurban dan melaksanakan pemotongan kurban di desa kami, Desa Persiapan Batu Rakit.
Istana Quran Indonesia percaya bahwa memahamkan nilai-nilai ibadah kurban bagi para duafa dan mualaf sangatlah penting. Sehingga saat kehidupan mereka cukup, mereka tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga termotivasi untuk menjadi pemberi bantuannya. Adapun metode penyaluran hewan kurban dilakukan melalui dai-dai yang ditugaskan di pedalaman. Hal ini akan menjadikan dai lebih mudah dalam berdakwah serta mengikat hubungan yang semakin erat dengan masyarakat yang didakwahi. IKI TV, inspirasi insan Rabbani.